Dialog interaktif tingkatkan kapasitas pemuda Maluku di tengah persaingan yang merupakan kerjasama Diskom Info Maluku dengan RRI Maluku yang dilaksanakan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 dengan menghadirkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Maluku Sandiwati Mena STMT dan Faisal Saihitua ST Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku. Menyongsong Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun pada 28 Oktober 2020 bertemakan Bersatu dan Bangkit yang diperuntukkan meningkatkan semangat persatuan dan kerjasama untuk melawan COVID-19. Pemuda di Indonesia diharapkan menjadi pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul menghadapi persaingan dunia. Diharapkan peran pemuda di tanah air semakin signifikan. Segala sesuatu yang sudah dijalankan selama ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan, dan bersiap dalam menghadapi tantangan yang ada di tengah persaingan global. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku turut berperan menjalankan fungsinya dalam bidang penyebaran informasi guna meningkatkan pengetahuan pemuda Maluku agar dapat meningkatkan kapasitas kemampuan mereka di tengah tantangan global saat ini. Penyebaran informasi tentang tingkatkan kapasitas pemuda Maluku di tengah persaingan melalui Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai lembaga penyiaran publik sehingga diharapkan pemuda Maluku dapat mengerti dan memahami serta meningkatkan pengetahuan mereka agar mampu bersaing demi mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengharapkan kepada pemuda Maluku aja ya. Jadi janganlah moyo-moyo, harus banyak yang membaca ya, sehingga membuka wawasan. Karena saya lihat kecenderungan anak muda ini kan setelah lulus kuliah maunya jadi pegawai negeri, maunya jadi masuk film di Polri. Jadi buka wawasan, bacalah banyak buku-buku sukses dari orang-orang yang pengusaha-pengusaha terkenal, itu malah mereka terangkan sendiri dari tidak ada apa-apa. Nah itu yang makanya saya bilang tadi, ke depan dengan adanya undang-undang Omnibus Law itu yang saya baca secara singkat dan saya dengar dari masa itu pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi setiap orang, sehingga ke depan janganlah kita berharap kepada pegawai negeri, tapi marilah menjadi usaha benar sehingga ekonomi negara ini khusus untuk kita yang berdepan. Baik, saya Muhammad Faisal Saihitua selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku. Dan pada HUT Sumpah Pemuda yang ke-92 ini saya berharap generasi muda Maluku, khususnya kaum muda Maluku, bisa lebih giat lagi dalam belajar mempelajari hal-hal baru dan tidak termakan isu-isu apapun dalam hal untuk memajukan negeri dan bangsa ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih maju lagi, lebih giat lagi, bisa bekerja sama bahu-membahu, Manggurebe maju, Masohi dalam membangun Provinsi Maluku bumi raja-raja tercinta. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Wali Kota Ambon didampingi Wakil Wali Kota Ambon dan Sekretaris Kota Ambon beserta jajaran OPD terkait lingkup Kota Ambon melakukan peninjauan di Sinema XX1 di Mall Ambon City Center terkait dengan penerapan protokol kesehatan di sana pada hari Selasa 27 Oktober 2020. Seperti yang diketahui bahwa pada PSBB transisi tahap ke-8 di mana Kota Ambon sudah berada di zona orange, maka ada kebijakan yang ditempuh yaitu bioskop di Kota Ambon akan segera dibuka. Untuk itu, Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi saat diwawancarai berharap agar sinema dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mekanismenya dapat diatur sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19. Saat melakukan peninjauan di XX1 ternyata sedang menunggu hal-hal teknis untuk mendukung protokol kesehatan dan direncanakan hari Kamis sinema XX1 akan segera beroperasi. Oh ya, jadi begini. Kan kita dua minggu ini masuk pada
PSBB yang ke-8 ya. Ya, PSBB transisi yang ke-8. Nah, mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi zona yang pertama dia sudah orange dan dia akan mengarah segera ke kuning akibat dari tingkat kesembuhan yang begitu ya masif dan tingkat pengendalian konfirmasi pasien juga yang relatif itu sangat kecil. Nah, lalu beberapa kebijakan kita tempuh itu antara lain dengan pertama, sinema mulai beroperasi dengan pelaksanaan prokes yang ketat. Jumlahnya, kemudian mekanismenya, nah itu kan dia betul ketat ya. Yang kedua juga toko-toko, kemudian juga rumah makan, restoran, kafe dan sebagainya itu juga diperpanjang tutupnya dari jam 8 ke jam 9. 2 minggu kemudian kalau misalnya nanti kondisi makin masif, makin baik, itu bisa saja kita perpanjang lagi ya, termasuk juga dengan sinema ini. Nah, hari ini kan kita sengaja datang ke XX1 ini untuk melihat kesiapannya. Nah, ternyata oleh manajemen dijelaskan bahwa mereka sudah prepare untuk itu, lagi tunggu lagi hal-hal teknis untuk mendukung ini. Mungkin saja paling terlambat hari Kamis mungkin ya, itu sudah mulai beroperasi. Nah, nanti pada waktu mulai beroperasi kita akan datang lihat lagi ya, karena ini kan agak riskan karena dia kan tertutup semua ini. Oleh karena itu yang betul-betul prokes itu harus menjadi persyaratan utama kita. Senin 26 Oktober 2020 bertempat di Hotel Pasifik Ambon telah dilaksanakan acara pembukaan Musyawarah Daerah Keluarga Besar Putra Putri atau KBPP Polri Maluku tahun 2020. Pembukaan acara tersebut yang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dr. Andos Baharudin Jafar MSI selaku Dewan Pembina Pimpinan Daerah KBPP Polri Maluku dan didampingi Wakil Gubernur Maluku Dr. Andos Barnabas Nathaniel Orno, Ketua Umum KBPP Polri Bimo Suryono, dan Ketua Pimpinan Daerah KBPP Polri Maluku Moritz Lantu. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kodam 16 Patimura beserta dengan PJU Polda Maluku. Musda tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020 untuk memilih kepengurusan yang baru. Dalam sambutannya, Barnabas Orno menyampaikan agar musyawarah daerah yang dilaksanakan ini dapat melahirkan semangat baru untuk membesarkan Polda Maluku. Ia berharap agar KBPP Polri Maluku tetap proaktif dan membantu pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan di daerah ini. Selain itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Dr. Andos Baharudin Jafar MSI mengatakan bahwa ia bangga ketika mendengar apa yang disampaikan Ketua KBPP Polri Maluku bahwa dirinya legowo memberikan tongkat komando kepada siapa yang diberi amanah ini nantinya. Saya bersama pemerintah daerah, masyarakat Maluku mengapresiasi musyawarah ya, keluarga besar putra putri Polri di Maluku, dan harapan saya dengan adanya musyawarah ini akan menghasilkan kepengurusan yang baru, dan kepengurusan putra putri Polri ke depan ini yang baru dan ke depan ini akan mengisi pembangunan di Maluku dan juga dapat menjadi berkat bagi rasa persaudaraan di Maluku. Harapan saya selaku Kapolda Maluku berharap untuk kepengurusan yang akan terbentuk nanti betul-betul mampu melaksanakan amanah yang diberikan oleh pengurus pusat KBP 3 dan membanggakan bagi kami semua yang ada di Maluku.
dan kepolisian Polda Maluku tetap mendukung penuh dalam melaksanakan amanah tersebut. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi pembangunan zona integritas pada hari Senin 26 Oktober 2020 bertempat di Hotel Manise Ambon. Kegiatannya dipimpin oleh Abdul Kudus SSTPI selaku Kepala Stasiun PSDKP Ambon. Dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, perwakilan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kepala Balai Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluh Perikanan Ambon, Kepala Loka PSPL Sorong, perwakilan akademisi Unpati, Poltek dan IAIN, perwakilan perangkat desa dan penanggung jawab perusahaan pengurus kapal dan nahkoda kapal. Pada kesempatan tersebut, Abdul Kudus mengatakan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari Grand Design Reformasi Birokrasi dengan tujuan terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan adanya kegiatan tersebut, Stasiun PSDKP Ambon secara langsung akan berhubungan dengan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut sebagai salah satu persyaratan kelengkapan dalam melaksanakan aktivitas perikanan dengan menggunakan kapal perikanan. Halo pemirsa, saya Abdul Kudus, Kepala Stasiun PSDKP Ambon. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi pembangunan zona integritas, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendengarkan masukan dan saran dari publik selaku terutama pelaku usaha di bidang perikanan yang sebagai penikmat atau yang dilayani, di mana dengan adanya masukan dari para pelaku usaha tersebut, maka kami selaku penyedia jasa dalam hal ini untuk Stasiun PSDKP Ambon, kami memberikan pelayanan publik berupa penerbitan surat layak operasi kapal perikanan dan melakukan verifikasi hasil tangkapan ikan untuk keperluan ekspor di Eropa, dapat meningkatkan pelayanan jika selama ini memang dirasa ada yang masih belum optimal dalam pelayanan. Harapannya untuk pelaku usaha terutama, ya, saya bicara bidang perikanan, harapannya untuk para pelaku usaha di bidang perikanan untuk selalu tertib dalam sesuai dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan, karena tujuan dari kami melakukan pelayanan ataupun pengawasan adalah semata-mata untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan khususnya di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2020 bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada hari Selasa 27 Oktober 2020. Rapat tersebut dipimpin oleh Dr. Jalaluddin Salampesi SPI MSI dan dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku serta unsur terkait. Seusai rapat tersebut, Jalaluddin mengatakan bahwa retribusi daerah itu diperoleh dari aspek pendapatan, di mana ada 3 bidang yaitu pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. Pertemuan tersebut difokuskan terhadap upaya-upaya untuk kontribusi dari masing-masing OPD sesuai ketentuan yang berlaku, di mana ada 26 OPD yang menjadi ujung tombak dalam peningkatan retribusi. Ya, jadi
hari ini adalah rapat evaluasi retribusi daerah. Dari aspek pendapatan itu ada 3 bidang yang menangani pendapatan di Badan Pendapatan Daerah, yakni pajak, ada 5 jenis pajak, kemudian retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. Dalam konteks hari ini, pertemuan memang difokuskan pada upaya-upaya untuk kontribusi dari masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita memiliki 26 OPD yang menjadi ujung tombak dalam peningkatan retribusi. Ada pendidikan, kesehatan, ya, pendidikan dalam bentuk kontribusi khusus, ya, untuk UPTD-nya. Kemudian perikanan, indak, perhubungan, PU, ya, hampir 26 OPD itu nanti bisa menjadi perhatian dalam rangka upaya-upaya yang dilakukan. Evaluasi hari ini mengarah pada kesepakatan untuk perencanaan anggaran 2021, di mana target yang sudah ditetapkan itu rata-rata terkoreksi karena adanya pandemi yang memberikan dampak terhadap target-target pendapatan yang ada. Dari beberapa OPD besar seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, kami sangat berterima kasih karena ada perda baru yang kemudian memberikan masukan untuk target yang sudah ada dari 4,5 miliar akan disesuaikan dengan objek-objek baru dari retribusi yang sudah ditetapkan di dalam perda tersebut. Misalnya tambat labu, pengelolaan kawasan reklamasi atau pengelolaan pesisir dan pantai secara regulasi yang diatur oleh perda dimaksud. Nah, dalam keterkaitannya dengan itu, kami berharap seluruh stakeholders yang ada akan memberikan dukungan terhadap peningkatan PAD di daerah. Ada beberapa inovasi juga yang dilakukan oleh teman-teman OPD dalam rangka peningkatan pendapatan di daerah seperti dari pendidikan, dari BPS, dari kepegawaian, ya, Badan Kepegawaian Daerah. Mereka dalam upaya-upaya untuk membentuk sistem yang dapat digunakan dalam rangka penguatan SDM sebelum mereka mengikuti tes-tes PNS, CPNS atau lain-lain. Itu upaya-upaya baik. Kemudian dari pariwisata, upaya-upaya inovasi juga dilakukan. Dari OPD-OPD lain juga hal yang sama. Kami mendorong itu sehingga secara akumulatif akan memberikan kontribusi positif terhadap PAD di Provinsi Maluku. Demikian, terima kasih.